an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bang, itu juga ya, Tuhannya satu bang, Buddha itu. Kalau ketimbang percaya satu Tuhan aja, iblis pun gemetar bang dengar itu. Tetapi kalau tidak melakukan bang, itu omong kosong. Gitu. Bisa nggak abang disebut Islam, tapi abang cuman di KTP doang dan abang nggak mengerjakan perintah Allah? Aku sholat kak, aku dan saudaraku di Siantar ramai juga yang Kristen, saudara dari mama. Saya tanya Bang Surya. Ya. Saya tanya Bang Surya, apa Allah itu perintahnya cuma sholat? Banyak. Oke. Bisa nggak abang disebut Islam kalau hanya menjalankan satu perintah Allah saja? Kita harus masuk sepenuhnya. Ya nih ya, di dalam Quran sendiri dikatakan ya. Nih ya, ini sering loh saya populerkan juga ya. Kamu itu harus masuk secara menyeluruh. Al-Baqarah 208, kalau Anda masuk Islam, Anda harus masuk secara menyeluruh. Dan Anda itu harus, ya, apa? Dikatakan, harus melakukan segala perkara itu dengan hukumnya Allah. Jadi kalau Anda tidak memutuskan segala sesuatu dengan hukumnya Allah, ya Anda disebutnya apa? Kafir. Nih, Al-Maidah 44, coba baca. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah, Anda disebut kafir. Ya. Sekalipun KTP Anda Islam, sekalipun Anda sholat. Ya. Gini kak, mamaku ini cerita sedikit kak ya, sorry kak ya. Jadi gini, aku kan dulunya mamaku orang Medan, bapakku orang Aceh ya kan. Mamaku darah Batak, dia orang asli Siantar. Nikahlah dia sama bapakku. Mamaku ini kan masuk Islam umurku kelas 2 SD masa tuh 7 tahun 8 tahun lama satu kak kan. Pisah. Aku dibawa bapakku, bawa pulang ke Aceh. Mamaku pulang ke Siantar. Dia ada kakakku, Kartini namanya kan. Habis itu sakitlah mamaku itu. Dia umurku di kelas 2 MTSN SMP. Tahu-tahu kak pulang aku ke Siantar dimakamkan dalam keadaan salib. Sedangkan dulu waktu sama bapakku masuk Islam. Masuk kak? Gimana, nggak ada suaranya kak? Lu di mute agak. Kata nggak ada suara. Oke. Waktu ibumu sakit itu diurusin bapakmu nggak? Itu udah pisah. Ya iyalah, kan dia secara Kristen. Berarti dia diselamatkan di situ. Karena yang ngurus kan bukan bapak. Iya, iya, tapi yang anehnya kak, yang bukan aneh sih, yang di luar nurul lah kita bilang. Aku ziarah 2 kali, 2018 kali, 2021 kedua kalinya. Aku ziarah, aku bacain surat Yasin. Apakah itu sampai Pak itu doa-doanya? Enggak sampai. Yasin itu kan untuk orang Islam kan? Oh, tapi mamaku pernah Islam juga waktu. Tapi dia dikuburnya secara Kristen kan? Gimana? Tapi dia dikuburnya secara Kristen kan? Iya. Dia. Betul kak. Karena gini bang, doa orang mati itu nggak bisa sampai doa pada orang hidup. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25 mereka tetap hidup. Kira-kira bang, ini saya kasih analogi. Mayat mendoakan Anda yang hidup itu bisa nggak kira-kira? Coba bang. Kira-kira mayat otomatis bisa toh. Nah itu orang-orang yang di luar Kristus semuanya dikatakan orang-orang mati. Sementara ibunya abang
Dia adalah yang percaya kepada Kristus. Dan orang yang percaya kepada Kristus dikatakan apa? Tetap hidup. Walaupun sudah mati gitu. Jadi abang mau yasinan pun ya ibarat itu. Abang orang mati mendoakan orang yang hidup di dalam Yesus. Nggak guna. Nggak bisa. Orang mati mendoakan orang hidup. Itu bang. Ada ini bang. Yohanes 11 ayat 25 itu patokan kami. Gimana lah kayak aku ikuti terus lah pengajian kakak tiap malam. Nggak apa-apa bang. Supaya kalau memang ya. Silakan bang, silakan. Pokoknya tiap malam aku ikuti terus pengajian kakak ini. Kira-kira apa yang abang tangkap? Jadi sebenarnya abang bersyukur ibunya Bang Surya itu sudah di sorga. Karena di dalam Yesus itu tidak ada kematian. Iya kak. Dan ibunya Bang Surya sekarang ini sinyalku masih kali kak hujan di sini. Ya. Sorry kak. Dan ibunya Bang Surya sampai sekarang ini masih memandang Bang Surya. Dan mungkin ibunya Bang Surya yang mendoakan abang. Semoga anakku ini juga menerima Yesus dan selamat seperti aku. Pasti itu yang dikatakan ibu abang. Beruntungnya Bang Surya punya ibu yang bisa mendoakan Anda. Bukan Anda yang mendoakan ibu, tapi ibumu sekarang yang mendoakanmu. Karena ini kisahnya sama seperti di dalam Lukas 16 ya. Ada orang kaya dan ada orang miskin yang namanya Lazarus. Dan orang kaya itu karena dia tidak percaya kepada Yesus, dia dibawa ke neraka. Dan dia berdoa kepada 4 saudaranya yang lain supaya jangan seperti dia, ikutilah seperti Lazarus, ikutilah Yesus. Pasti ibu abang juga begitu. Sedang mendoakan abang di sorga dan berharap supaya Bang Surya juga menerima Yesus, supaya bersama-sama dengan ibu Anda nanti di kerajaan sorga. Gitu bang. Ya kak, amin. Aku pun selalu berdoa supaya jumpa sama mamaku. Aku sayang kali aku lupa sama mamaku. Mamanya Bang Surya itu udah di sorga bang. Abang kalau mau jumpa ya abang harus ikut mama abang, ngikutin Yesus. Tapi kami selamat surga juga loh kak. Di luar dari Yesus kalian nggak ada yang selamat. Serius, ini serius bang. Karena Yesus itu satu-satunya yang telah turun dari sorga dan terangkat ke sorga. Dan ini dilihat banyak orang. Sementara bang, orang-orang yang Islam yang mati itu tidak ada satupun yang bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Nggak ada satupun. Jadi abang juga nggak punya dasar untuk mengimani abang itu masuk sorga. Karena belum ada bang buktinya. Jadi tolonglah pakai logika dan hati nurani abang. Gitu bang. Oh berarti gini kak, ada pertanyaan lagi. Nah ini bang, coba baca bang. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia di sini adalah Yesus. Itu bang. Jadi kalau abang sayang banget sama ibu abang, abang ikutilah seperti ibunya abang. Ibunya abang ini sekarang ini di sorga. Karena Yesus itu yang menyelamatkan. Yesus itu kan sudah bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia itu bisa mengalahkan kematian, menginjak-injak maut itu. Itu bang. Nah, mumpung abang masih sekarang ini masih bisa berpikir, masih bisa berakal, nah itulah. Tadi yang saya bilang tadi, mau abang bilang ini memang ngelesnya ya. Dulu juga gue ngelesnya waktu muslim gitu bang. Seandainya gue juga gak masuk ini, kalau gue beriman kepada Isa, gue masuk surga. Nah itu otak licik gue ya dulu. Tapi ini tadi, analogi ini tadi. Kalau kamu mau selamat, kamu mau masuk surga, ya. Sama seperti kamu yang adalah orang haus, kalau kamu mau sembuh hausnya, minum. Ikuti Yesus. Bukan hanya sekedar percaya. Karena iman tanpa perbuatan, percaya tapi tidak melakukan, hakikatnya
mati. Abang percaya nggak Tuhan itu ngasih rezeki kepada abang? Percaya? Kalau abang kerja dapat nggak? Enggak kan? Harus dilakukan kan? Tuhan yang buka jalan. Dapat toh gaji. Ya kalau abang nggak kerja, dapat gaji? Iya. Dipecat ya? Gaji. Itu. Jadi Tuhan Yesus itu bang di Alkitab juga apa? Dia yang menurunkan hujan bagi orang yang jahat maupun orang baik. Dia yang memberikan sinar matahari bagi yang adil maupun yang tidak adil. Coba. Tuhan Yesus tuh sekeren itu bang. Nggak ada Tuhan yang sekeren Yesus. Dia benar-benar ketika dia bicara dia membuktikan loh bang. Waktu Yesus bilang akulah kebangkitan dan hidup, dia bangkit dan hidup. Ketika dia bilang aku adalah Allah, anak Allah, dia beneran telah ada sebelum Abraham. Tahu nggak buktinya apa bang? Dia bilang ya, Musa itu bertemu dengan dia dan dia buktikan, dilihat sama 3 muridnya. Elia dan Musa bersama-sama dengan Yesus bercakap-cakap di atas gunung Tabor. Ini tertulis di dalam Matius 17. Ketika Yesus itu bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan Abraham itu bersuka cita melihat hari-hariku, kata Yesus. Bayangin. Dan dia membuktikannya.